Oke. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam ini kita fokuskan ke PDR. Sudah bisa jalan? Ya. Materi ini merupakan materi ke-7 dari sambungan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah ada 6 materi yang kita bahas. Hari ini kita mulai masuk. Satu hari ini kita membahas 2 hal, 7 dan 8. Merencanakan pembelajaran sederhana yang versi BDR-nya. Kemudian menilai perkembangan belajar anak yang versi BDR-nya, tetapi tetap mengikuti ketentuan atau buku saku yang sudah dibuat oleh direktorat atau kementerian. Teman-teman, harapan saya sudah membaca kemarin buku saku yang dikirimkan oleh teman-teman CO dan PO ya, sehingga kita tidak terlalu blank gitu. Oke. Nah, selama BDR April sampai Juni, ternyata kendala yang disampaikan oleh Bu Husnul, Bu Lina, Bu Vera tadi itu tidak hanya terjadi di 3 lembaga itu saja, tapi ini juga terjadi di seluruh PAUD secara umumnya di Indonesia. Apa itu masalahnya? Itu ada kesulitan untuk mengkomunikasikan ke orang tua. Susah komunikasi ke orang tua. Nggak tahu nggak tahu caranya, atau kadang bahasanya yang tidak runtun, kadang maksudnya banyak, topiknya banyak, tapi bolak-balik menyampaikannya, akhirnya orang tuanya jadi tidak paham. Orang tua menjadi tidak paham instruksi jadinya. Atau kadang-kadang karena tadi kendala orang tua tidak punya sosial media, sehingga juga susah mengkomunikasikan bentuk-bentuk kegiatan yang mau kita sampaikan, gitu kan? Atau apalagi? Atau guru itu guru kesulitan dalam menilai anak. Nggak tahu anak itu sampai di mana perkembangannya, apa yang harus saya kasih ini pembelajarannya ke anak, kegiatan apa yang harus saya kasih ke anak, juga kesulitan karena anak di rumah gitu kan, sementara kita di sekolah atau di rumah masing-masing. Kemudian kendala lain, orang tua itu tidak paham cara mendampingi anak. Sekali lagi saya sudah bilang kemarin bahwa orang tua itu bukan pendidik yang kita sudah terbiasa bergerak di bidang anak usia dini. Jadi ini juga jadi kendala. Orang tua tidak paham ini gimana caranya dampingi anak. Apakah harus dimarahi terus kalau dia tidak mau? Apakah harus dipaksa kalau dia tidak mau melakukan kegiatan A? Atau harus dipilihkan kegiatan untuk dia atau bagaimana? Itu juga orang tua tidak terlalu paham gitu. Untung-untung orang tuanya memang sudah bergerak di bidang pendidikan anak, sehingga beliau jadi lebih paham. Kemudian juga guru-guru ini bingung, merasa nggak cukup bekal untuk membuat APE atau ragam main, karena merasa bahwa ketika kita lakukan survei pun kemarin, tidak hanya di lembaga dampingan AMUR kemarin ya, kita lihat pelatihan yang diharapkan itu hampir 50% lebih, 58 itu minta pelatihannya untuk APE. Dengan kata lain itu untuk kegiatan anak kan APE. Nah, sementara harapannya ini tidak terjadi lagi. Ini di Indonesia Raya juga terjadi ini, bingung untuk menentukan kegiatan main anak selama di rumah. Nah, makanya kita kasihlah bentuk-bentuk sumber-sumber inspirasi yang bisa dimanfaatkan. Yang 5 tadi, matematik, sains, gerak musik, sama bahasa dan lain-lain, yang bisa menjadi sumber inspirasi untuk membuat atau menyusun kegiatan anak. Dalam hal lain adalah APE yang loose part, karena di rumah itu kan banyaknya loose part. Jadinya ya APE juga, tapi APE loose part. Seperti itu. Teman-teman sudah paham kok cara membuatnya kemarin. Jadi saya sudah tidak terlalu ragu lagi. Nah, berarti dengan kendala-kendala yang ada sekarang, apalagi kita sudah diwajibkan untuk melakukan BDR, otomatis toh kita sekarang punya tugas untuk menyusun kegiatan main anak sehingga sekolah kita tetap dianggap bisa menstimulasi anak. Sehingga sekolah kita tetap mendapatkan tempat di hati orang tua. Loh, terus gimana caranya bikin memberitahu orang tua yang efektif? Gimana caranya itu nyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran bermain di rumah? Kan setiap kita bertanya begitu ya. Nah, kira-kira saya tanya teman-teman ini, kira-kira ada yang mau bantu jawab nggak? Kira-kira gimana sih caranya membuat RPP bermain di rumah? Ide teman-teman apa yang ada di pikiran teman-teman sekarang? 1 orang saja boleh? Yang lain ada nggak? Kira-kira apa sih ide selain Bu Husnul ya? Terima kasih Bu Husnul, partisipasinya luar biasa. Saya minta teman-teman yang lain ya. Gimana sih cara bikin RPP
versi saya sekarang. Nah, versi teman-teman sekarang, saya rencananya besok itu mau bikin RPP gini loh. Nah, saya tanya teman-teman ada nggak yang mau sharing idenya? Silakan. Ayo teman-teman yang lain, saya minta saja gitu ya. Saya minta dari KB Kusuma deh, KB Kusuma. Oke, silakan. Kalau saya ya Mbak Cimil, Ya. kalau saya membuat RPP-nya itu disesuaikan dengan apa aja yang ada di rumah. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan, bisa dari misal di lingkungan itu bisa ngambil bahan-bahan yang ada di lingkungan, nanti disesuaikan dengan kondisi di tiap desa kan berbeda. Misal yang di dekat rumahnya ada kebun, itu nanti ambilnya dari bahan-bahan itu. Jadi RPP-nya itu tidak, kalau biasanya kan kita buatnya sesuai tema harus runtut, misal diri sendiri itu. Nah, ini bisa tidak harus sesuai itu, bisa fleksibel nanti. Sip, terima kasih Bu Wining Astuti. Ya. Beliau berencana ingin membuat RPP yang disesuaikan dengan pembelajaran di rumah, sesuai dengan kondisi alam setempat. Karena guru kan minimal setidaknya tahulah kondisi rata-rata anak tempat tinggal anak didik. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman yang lain, kira-kira formatnya bakal seperti apa sih RPP-nya? Itu RPP-nya, RPP yang kemarin, RPPH, RPPM itu formatnya itu mau dikasih ke orang tua atau gimana? Saya minta teman-teman dari yang belum dari mana ya, teman-teman fasilitator kayaknya yang belum ini. Ayo teman-teman fasilitator. BPA belum pernah, BPA. Oh, BPA, Balai Pamulang, silakan Bu Ika. Ya, BPA belum pernah tuh. Ya, silakan. Idenya gimana? RPP formatnya yang mau dikasih ke orang tua, itu RPP yang kita buat kemarin atau seperti apa? Idenya sekarang gimana? BPA, Balai Pamulang. Ya, terima kasih Bunda. Sudah bisa nyambung. Ya. Silakan Bu Iva silakan. Terima kasih. Mungkin kalau ini pendapat saya ya. Kalau orang tua mungkin kalau bisa dari RPP seperti yang ada di sekolah, mungkin agak ribet dan nggak mau sih. Ya, simpel saja yang mudah dipahami orang tua. Jadi kita pilih ragam mainnya apa, itu dulu yang pertama. Ragam mainnya kita memanfaatkan yang ada di lingkungan rumah. Jadi tadi saya buat ada untuk BDR itu ya. Contoh seperti di dapur bisa dimanfaatkan untuk ragam main. Di transportasi bisa dimanfaatkan untuk ragam lain. Jadi tidak kayak di sekolah formatnya, tapi kita agar orang tua itu tertarik, kita minta RPP-nya itu sesimpel mungkin, yaitu kita tentukan dulu ragam main, terus diaplikasikan dalam pembelajaran anak. Mungkin itu saja. Sip, terima kasih Bu Iva ya, terima kasih, idenya luar biasa. Beliau merencanakan membuat RPP yang dalam bentuk berbeda dari RPP biasa. Beliau akan buat dalam format yang lebih sederhana, tujuannya untuk memudahkan orang tua memahami RPP tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti bisa dipakai di lembaga. Siap, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Ternyata ya, kalau kita ikut statementnya Bu Iva tadi, kalau RPP yang biasa kita buat selama ini ya, ada PROSEM, ya, ada RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, dan ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Itu yang biasa kita lihat, yang kita buat selama ini. Benar ini? Benar. Ini benar. Ini tetap benar. Ini tetap menjadi standar, bukan standar ya, menjadi acuan format RPP yang sudah ditetapkan di dalam buku panduan kemarin ya, 10 buku pedoman. Nah, tetapi RPP selama BDR, sesuai dari ide teman-teman, ternyata sejalan dengan apa yang dirancang oleh pemerintah, cukup berisi kegiatan-kegiatan bermain saja.
yang memberikan pengalaman belajar bermakna bagi anak. Jadi isinya nanti yang dikasih ke orang tua itu cukup yang berisi kegiatan main saja. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman, dari 3 RPP ini, prosesnya juga RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran semester jadinya ya. Nah, dari 3 RPP ini, kira-kira kegiatan-kegiatan anak itu mulai munculnya di mana? PPM. Sip, terima kasih. Mulai munculnya di RPPM. Di RPPH-nya diulang lagi. Otomatis ketika sudah ada di RPPM, biar tidak ribet semasa pandemi, RPPH-nya tidak usah dibuat. Karena sudah terangkum di dalam RPPM. Karena RPPH-nya merupakan RPPM, jadi dia kembar. RPPH-nya ya RPPM. Jadi sampai di proses RPPM saja. Prosem bikin, ya bikin. Karena kalau nggak ada prosem, gimana mau menentukan pembelajaran dan target KIKD-nya. RPPM bikin, ya pasti harus bikin. Karena muncul kegiatan di sana. Biar kita tahu kegiatan apa yang mau kita stimulasi ke anak-anak yang ada di kelas kita. Seperti itu. Nah, mengapa tetap harus membuat RPP? Ini kan pandemi, ini kan BDR. Kok mesti buat RPP? Kan tinggal orang tua main aja di rumah sama anaknya. Benar, tapi tetap harus ada RPP. Kenapa ya? Ternyata agar tetap bisa mengontrol setiap kegiatan tersebut mampu mengembangkan 6 aspek perkembangan. Karena kita yang paling tahu, kita pendidik yang sudah dibekali tentang Permendikbud 137 tahun 2014. Kita yang paling tahu bahwa ternyata setiap permainan, setiap hari anak itu harus terstimulasi 6 aspek. Jangan hanya calistung yang dikejar untuk pendidikan anak kan. Rata-rata mohon maaf orang tua sekarang kan masih menargetkan calistung. Otomatis kan itu mainnya hanya di kognitif dan keaksaraannya bahasa. Hanya seputar sana saja. Sementara ada banyak aspek lain ternyata yang harus tetap terlaksana di hari yang sama, yang harus tetap dicapai oleh anak. Jadi fungsinya kita bikin RPP itu agar kita tetap bisa mengontrol bahwa 6 aspek perkembangan anak itu tetap terstimulasi kepada anak setiap harinya. Ya, berarti ragam main dalam satu ragam main harapannya ada ke 6 aspek perkembangan. Kemudian untuk mendukung pencapaian KI dan KD, ini kuat hubungannya dengan yang di atas. Jadi walaupun kita BDR, tetapi ragaman yang kita buat, yang kita kirimkan ke orang tua untuk dilaksanakan atau diimplementasikan di rumah, itu tetap harus mengacu kepada ini untuk memenuhi untuk memastikan bahwa ini terpenuhi nanti. Setiap KD anak nanti yang 46 itu dalam satu semester tetap terpenuhi. Karena kesemuanya itu sudah menjadi standar pencapaian perkembangan anak. Di usia 45 sudah jelas ini. Bahwa indikatornya ada 90 sekian misalnya, ada 46 KD. Ya berarti itu yang harus tetap tercapai dalam waktu 6 bulan. Agar apa tetap tercapai? Apakah ini terkait ketuntasan kurikulum? Tidak, bukan tentang ketuntasan kurikulum, tapi tentang anaknya. Agar anak tetap terstimulasi secara optimal, sehingga kita sebagai lembaga tetap dapat kepercayaan bahwa kita mampu memberikan pembelajaran yang baik ke anak, dan juga orang tua merasa puas. Tahu bahwa ternyata dengan cara bermain ternyata bisa memenuhi 46 poin dalam 6 bulan itu. Hanya dengan bermain seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan kita buat RPP selama BDR agar mendukung pembelajaran sehingga menjadi bermakna. Karena teman-teman yang sudah dapat pengetahuan tentang cara menyusun kegiatan main BDR, kan sudah masukkan maknanya kemarin, ini maknanya untuk apa? Oh, untuk sains, ini untuk matematik, ini untuk agar anak belajar ini, untuk anak belajar itu. Teman-teman sudah tahu itu. Makanya teman-teman yang susun itu RPP-nya. Itu yang dilemparkan ke orang tua. Orang tua tinggal milih yang mana gitu. Yang penting setiap kegiatannya itu sudah bermakna dan otomatis untuk mampu mengoptimalisasi pencapaian pertumbuhan perkembangan anak. Nah, kemudian yang paling penting adalah karena tadi banyak yang merasa bahwa orang tua belum mumpuni untuk mengarahkan anak melakukan kegiatan, yang pastinya RPP itu tujuan akhirnya mengarahkan orang tua
dalam menyiapkan alat dan bahan. Sehingga orang tua harus tahu harus apa. Ini cara didik anak biar bisa baca, ini caranya gimana ya? Oh, guru kasih pilihan cara ragam mainnya, begini. Silakan pilih setiap hari satu, misalnya begitu. Orang tua tinggal menyiapkan alat berdasarkan instruksi guru. Entah itu instruksi nanti dalam bentuk kata-kata, entah itu instruksinya dalam bentuk gambar, entah itu instruksinya dalam bentuk video, seperti yang teman-teman bikin kemarin. Ya, karena dari hasil penelitian yang video, versi video lebih gampang untuk dipahami. Seperti itu. Oke. RPP BDR yang tadi ya, itu terkandung harus kita paham STPPA, harus paham KIKD, harus tahu materi pembelajaran yang mau kita berikan. Jadi sama. Sama seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Kontennya ini kita harus clear dulu. Baru kita tahu akan menyusun apa di RPPM. Jadi teman-teman, setelah ini buka lagi STPPA-nya sesuai usia yang ada di kelas dampingannya masing-masing. Buka lagi KIKD-nya. Nah, di dalam KIKD, di dalam buku panduan, di sana ada materi pembelajaran yang mau diangkat. Kan saya lihat kemarin kan waktu pelatihan kurikulum 2013 juga sudah berhasil menyusun materi pembelajaran masing-masing. Dari sana saja, untuk tahun ajaran baru, kalau memang itu digunakan kembali, ambillah dari sana materi pembelajarannya. Materi pembelajaran bisa diubah sesuai dengan kondisi dan situasi BDR, yaitu pembelajaran dari rumah. Jadi disesuaikan dengan materi-materi yang ada di rumah anak, tapi secara umum saja ya teman-teman yang paling tahu. Nah, ini contoh tampilan RPPM-nya. Jadi ini teman-teman yang bikin, teman-teman tetap bikin ini. Sudah bikin prosem, bikin lagi RPPM-nya, tetap bikin ini. Ini contohnya, silakan dibaca. Nah, untuk KD-nya, ya, karena ini seminggu, jadi RPPM otomatis kan karena mingguan, dibuat dalam 1 minggu. Ya, harus terpenuhi ke semua aspek perkembangannya. Ada 6 aspek perkembangan. Ini contoh saja ya. Boleh mau banyak, boleh silakan. 1, 2 sama apa? Sama 1, 1 ya silakan. Musik motorik 3, 3 sama 3 berapa silakan. Boleh. Jadi tidak nanti bahasa 3, 10 misalnya silakan. Jadi tidak, ini contoh saja agar lebih clear, lebih jelas kelihatannya. Nah, kemudian materi diambil dari mana? Nah, materi diambil dari kurikulum yang sudah teman-teman punya. Kan kemarin sudah susun ya materi pembelajaran, silahkan ambil dari sana. Kemudian tinggal dikembangkan menjadi kegiatan. Nah, kegiatannya inilah yang disesuaikan dengan lingkungan sekarang, yaitu lingkungan rumah. Gitu. Cara bikin kegiatannya gimana? Ya balik lagi kemarin. Kan kemarin sudah berhasil bikin banyak kegiatan teman-teman. Silakan identifikasi lagi di lembaga nanti sama-sama sama guru lain. Identifikasi lagi. Oke, kalau di halaman nanti kira-kira dapat ragam main apa aja ya, kegiatannya apa aja. Dibuat aja listnya. Banyak ada 20 apa 30 ya silakan. Kerjasama aja. Nanti tinggal dibagi. Setiap minggu. Nah ini ya, setiap minggu ini misalnya kita kasih pilihan ragamannya 10. Misalnya begini ya. 10 kenapa kasih 10? Ya, 1 minggu hariku sekolah aktifnya 5, Senin sampai Jumat. Jadi setiap hari 1, jadi kan 5. Butuh 5 kegiatan dalam seminggu, tapi ini pilihan saja. Biar nanti kalau anak nggak mau ngerjain ini, dia bisa milih yang ini. Seperti itu. Ya. Clear sampai di sini? Ada pertanyaan? Terkait ininya saja dulu, belum yang lanjutan. Terkait yang sudah saya jelaskan. Maaf Mbak Cina, tanya ya. Mbak Cina. Silakan Bu Juwarti. Ya, ini setiap harinya anak hanya disediakan 1 main, tapi kita tetap memberikan pada orang tua 5 daftar main, biar anak yang memilih. Seperti itu Mbak. Sip. Terima kasih Bu Juwarti, pertanyaan yang bagus. Ini semakin memperdalam pemahaman teman-teman. Balik lagi ke sini. Dulu siklus kita adalah setiap pembelajaran kita bikin prosem, bikin RPPM, bikin RPPH. Selama pandemi, kita tidak perlu bikin RPPH. Karena RPPH sudah tercakup dalam RPPM. Otomatis kita hanya perlu bikin RPPM saja. Nah, bentuk RPPM-nya adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena harapannya banyak pilihan ragam main nanti yang akan dipilih orang tua. Yang dikasihkan ke orang tua itu gelondongan. Mari saya lanjutkan materinya biar kelihatan bagaimana cara ngasih ke orang tuanya. Nah,
Guru itu RPP. Jadi RPP tadi itu makanannya guru, bukan untuk disebarkan ke orang tua. Kalau ke orang tua gimana? Apa yang kita kasih sesuai pertanyaan Bu Arti tadi ya, Bu Arti? Apa satu hari dikasih 5 ragam main apa gimana? Apa yang kita kasih ke orang tua? Yang kita kasih ke orang tua adalah tema dalam kegiatan 1 minggu, kegiatan main dalam satu minggu, pembiasaan anak. Jadi tips-tips, saran-saran agar anak mau melakukan kegiatan harian bersama orang tua di rumah. Kemudian tips-tips mendampingi anak. Ini yang paling penting juga. Jadi walaupun kegiatannya ada, tipsnya tidak ada, nanti orang tua jadinya tidak sabar mendampingi anak, tidak ngasih pilihan dan lain-lain, jadinya juga tidak tercapai toh, si pipinya kena lagi gitu. Nah, jadi di sini inilah yang akan kita kasih ke orang tua. Bentuknya gimana sih kalau dituliskan? Nah, bentuknya jadi begini. Ini 1 minggu sekali dikirim ke orang tua. Ini contohnya saja. Ayah, Bunda, minggu ini tema bermain kita bersama Ananda adalah rumahku, taman bermainku. Ini misalnya ya. Nanti tema disesuaikan aja sama proses yang Bunda susun. Melalui tema tersebut, kita tujuannya anak berkembang di 6 aspek perkembangan. Dituliskan ini. Yang tadi ya, yang ini. Nah, ini dituliskan. Materi ini dituliskan menjadi di sini. Tujuannya apa? Mencintai, merawat ciptaan Tuhan, dan lain-lain. Materinya ditulis di sini. Kegiatan yang dapat dipilih minggu ini adalah, dibuat guru ini, ada 9 pilihan ragam main. Terus, kalimat terakhirnya, silahkan dipilih kegiatan mana yang lebih dulu akan dimainkan minggu ini. Bunda atau ayahanda bisa memilih 1 kegiatan main 1 hari. Jadi bebas, dia mau pilih yang mana di 1 hari itu. Hari Senin terserah mau yang mana, hari Selasa yang mana. Tapi yang jelas bukan diulang ya, bukan diulang. Bila Ananda tidak tertarik, beri semangat mereka dan dorong dulu. Nah, sudah ada tips di sini. Tips. Namun bila ia menginginkan kegiatan lain, ikuti minatnya. Juga ada tips di sini. Jadi tips-tips yang kemarin yang sempat saya presentasikan di slide-slide terakhir ya, tips mendampingi anak untuk bermain sains, bermain matematika, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian, tolong amati foto atau rekam video kegiatan Ananda, termasuk saat dia melakukan rutinitas. Untuk apa kira-kira direkam foto dan video ini? Ada yang bisa bantu? Kenapa sih minta orang tua? Penilaian. Betul, untuk penilaian. Betul sekali, untuk bisa penilaian. Jadi kurikulum kita tetap jalan, gitu. Penilaian tetap jalan, RPP tetap jalan, pembelajaran di kelas yang diubah di rumah tetap jalan, semuanya tetap jalan. Tapi lokasinya yang berbeda, gitu ya. Jadi ini foto atau rekam video kegiatan Ananda, termasuk saat melakukan kegiatan atau rutinitas. Ini contoh kalimat RPP yang bisa diberikan kepada orang tua. Cara memberinya gimana, Mbak? Soalnya kan kita tidak ada ini. Kalau untuk yang WA, oke lah, tinggal dikirim. Set, kirim WA. Plong. Untuk WA, saya bahas yang WA dulu ya. Misalnya kita mau kirim via WA. Karena saya lihat di Lembaga Dampingan Amur itu 74% orang tua itu mampu menggunakan WA. Ya sudah, berarti ini misalnya dikirim via WA. Sudah jelas ini pilihan kegiatan minggu ini. Ini 1 minggu ya. Ini 1 minggu saja. Kemudian, tapi kok kegiatan ragam mainnya ada yang tidak dipahami orang tua ya? Gimana ya caranya mengelompokkan daun-daun yang ada di halaman ini? Gimana caranya? Ada yang bisa bantu? Gimana caranya biar orang tua paham ini? Yang permainan nomor 2. Kegiatan nomor 2 ini biar orang tua paham. Gimana? Melalui video mungkin. Betul sekali, luar biasa. Yang kita pelajari kemarin, yang teman-teman jadi tugas itu bikin video. Itulah yang menjadi alat bantu orang tua. Kalau teman-teman merasa bahwa, wah menanam bunga kan gampang, oke lah nggak perlu video. Ini kok susah ya, nanti nggak bisa mengkomunikasikan ke orang tua. Ya sudah, bikin videonya. Bikin video tutorial yang kayak kemarin, tapi kita belum standarkan ya, mana yang kita jadi master, tapi hasil kemarin luar biasa semua, terima kasih. Itu yang kita kirimkan ke orang tua, sehingga orang tua maksudnya paham, oh begini tuh maksudnya ragam main nomor 2, ya udahlah, anak suruh milih mau main yang mana, misalnya ternyata dari 9 ragam main, 7 ragam main Bunda videokan misalnya, 2 sampai 8 divideokan.
2 sampai 8 divideokan, 1 sama 9 dalam bentuk gini teks aja misalnya. Sudah, mereka punya koleksi itu dalam 1 minggu. Bisa dilihat langsung toh bagaimana cara memainkan. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh pendidik PAUD di Indonesia, seluruh Indonesia, cara yang paling efektif memahamkan orang tua tentang ragam main adalah melalui video. Karena orang tua melihat langsung contoh atau cara penggunaan atau cara pengaplikasiannya. Cara pembuatan video ini akan kita pelajari di hari keempat. Walaupun kemarin beberapa sudah ada yang sudah berhasil. Tapi semuanya sudah berhasil saya nilai. Untuk awalnya luar biasa, awal yang bagus. Seperti itu. Nah, itu yang melalui WA. Terus bagaimana caranya, Bun? Kalau ternyata orang tuanya nggak punya WA, terbatas kuota dan lain-lain. Ya sudah, Bunda ketikkan secara sederhana. Ya, ketikkan secara sederhana, kita pakai metode luring lagi namanya. Kalau tadi daring ya, seperti yang buku ayah bilang, tadi namanya daring, melalui online. Sekarang luring, melalui apa? Melalui menyampaikan langsung modul tersebut kepada orang tua. Ketikkan, ketikkan misalnya di kertas, ketikkan. Setelah diketikkan, mau biar tambah cantik, mau tambah sekalian gambarnya. Untuk menanam bunga, tambah gambar misalnya. Mau tambah cantik 2, tambah gambar 3 apa. Sehingga orang tua tertarik untuk membaca selebaran tersebut. Selebaran 1 lembar untuk 1 minggu misalnya. Ya silakan, kreativitas guru-guru. Kemudian caranya adalah bisa seperti tadi. Orang tua menjemput pemberitahuan kegiatan main ini atau silabus mingguannya. Tersebut singkatannya silabus. Silahkan mau pakai istilah apa silahkan. Orang tua yang jemput silabus mingguannya ke sekolah misalnya. 1 minggu sekali jemput silabus. Kalau ternyata materialnya, upayakan jangan ada material yang datang dari sekolah ya. Karena kita bermainnya di rumah, menggunakan alat-alat di rumah. Tetapi kalaupun ternyata terpaksa harus menggunakan APE khusus karena kita mau stimulasi sesuatu dan lain hal, kemudian mau disediakan di sekolah karena ada dana di BOP-nya, silakan. Siapkan barangnya, nanti orang tua jemput. Sambil jemput silabusnya, sambil jemput material APE-nya. Seperti itu. Terus, bagaimana cara orang tua untuk semakin paham cara menjalankannya? Ya, kalau yang WA gampang, tinggal kasih video. Kalau yang nggak punya WA, bisa dikasih orang tua nonton di hari tersebut, diputarkan di Infokus, begini cara mainnya, ini gini. Ataupun dengan langsung membuat tampilan foto, ditampilkan fotonya di sana. Misalnya 3 langkah main, ini langkah main pertama, ini fotonya, langkah main kedua, gini fotonya, langkah main ketiga, gini fotonya. Ditempel, plek, kegiatan main 1 ada 3 foto, kegiatan main 2 ada 3 foto, itu juga bisa. Artinya kreativitas guru-guru untuk memahamkan orang tua, itu namanya metode luring. Kalaupun ternyata kendala lagi nih, aduh susah ini Mbak Cima, orang tuanya nggak punya WA, nggak mau beli pulsa, tidak mau datang ke sekolah, ya sudah, kita punya yang namanya juga sudah disetujui oleh nasional, juga Demak juga sudah setuju, ada yang namanya home visit. Datang ke sana sambil memberikan silabus, sambil mengantarkan APE, sambil mengambil penilaian anak. Kan tadi anak dinilai tadi, difoto, direkam. Kalau nggak punya HP gimana Mbak Cimil? Ya udah ditanya langsung. Jadi kegiatan ini anak bisa apa tidak? Ini gimana? Itu nanti masuk ke penilaian ya setelah ini saya jelaskan. Tapi yang jelas bahwa cara untuk memahamkan, menyampaikan ke orang tua terkait RPP ini bisa dilakukan dengan 3 cara tadi. 1, daring, melalui grup WA-K atau Facebook-K atau aplikasi apa saja yang menggunakan jaringan internet. Yang kedua, dengan cara luring. Luringnya luring datang ke sekolah, orang tua jemput setiap minggu tadi. Ataupun luring dengan cara kita yang visit ke rumah anak. Nggak mau juga, anaknya nggak mau, orang tuanya nggak mau. Ya sudah, berarti orang tuanya memang nggak minat untuk bersekolah gitu. Karena ingatkan, tugas kita bukan untuk menjatuhkan orang tua ya, jangan sampai kalimat tadi keluar ya. Tugas kita bukan menjatuhkan orang tua, tetapi memberikan motivasi.
tetap memberikan motivasi, meyakinkan orang tua bahwa kendati pembelajaran dilakukan di dalam rumah, di area rumah, kita tetap memberikan pendampingan. Pembelajaran kualitasnya sama dengan waktu di sekolah, ragam main kualitasnya sama. Kalau ternyata, aduh kami nggak punya bahan-bahan yang mau dimainkan di rumah, tenang Bunda, kami ada dana BOP, plop, supply. Gitu. Karena dana BOP bulan Juli 2020 itu sebesar-besarnya boleh digunakan untuk keperluan COVID. Entah itu gaji guru, entah itu APE. Jadi nggak ada batasan itu. Nanti saya bisa kirimkan teknis untuk penggunaan BOP yang dikirimkan oleh direktorat. Seperti itu ya. Jadi artinya stop menjadi seseorang yang selalu mencari alasan. Nah, artinya kita yang harus belajar untuk menstop orang tua mencari alasan. Dengan cara apa? Ya tips-tips tadi. Teman-teman harus paham dulu perkembangan anak. Nanti di hari besok kita akan belajar komunikasi positif bersama orang tua dan pengasuhan positif. Agar semakin meyakinkan orang tua bahwa pendidikan tetap penting dan kita juga bisa mengkomunikasikan dengan cara baik-baik. Itu. Sekian untuk materi RPP. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi penilaian, materi kedua, sekaligus materi terakhir? Tidak ada pertanyaan? Ada, Mbak. Ya, silakan dari Bu Vera. Nggak apa-apa ya, nggak usah pakai video ya. Iya, nggak apa-apa. Saya mau tanya, untuk informasi STPPA, apakah perlu sampai juga ke tangan orang tua? Karena kadang-kadang ada beberapa orang tua yang sudah punya semangat untuk ini ya, untuk mengamati apa yang perlu amati dari perkembangan anak sih, itu potensial sekali kalau kita ajak bersama. Itu jadi mereka akan lebih paham kalau anak main tuh sebenarnya apa sih yang diamati. Dan karena dengan mengetahui minimal pernah membaca STPPA itu pasti ada wawasan. Oh, kalau ini tuh termasuk perkembangan. Oh, kalau ini juga seperti itu. Apakah perlu ya, informasi STPPA sampai ke orang tua? Sip. Sip. Terima kasih Bu Vera, pertanyaannya luar biasa. Ya, tadi saya sempat menjelaskan bahwa di awal tahun ajaran baru, dengan kondisi yang baru, kita harus menjelaskan kepada orang tua bagaimana siklus BDR ini berjalan dan kenapa harus BDR. Nah, memang akan ada banyak orang tua yang mungkin belum bisa menerima bahwa pembelajaran itu di rumah. Yang namanya belajar itu harus di sekolah, seperti itu ya. Maka, dalam sesi kita mengumpulkan orang tua sewaktu awal tahun ajaran baru, kita sekalian mengenalkan apa itu BDR, juga sekalian mengenalkan kalau BDR itu ternyata bisa untuk menstimulasi indikator-indikator ini atau KD-KD ini yang tercantum di dalam Permendikbud 137 alias STPPA. Jadi teman-teman bisa melampirkan itu. Melampirkan itu saya boleh sarankan dalam bentuk yang sudah poster karena lebih mudah dipahami gambarnya dalam bentuk yang punya amur ya. Kalau dalam bentuk teks nanti mumet orang tuanya dalam bentuk itu. Sehingga orang tua punya bayangan, oh ternyata kalau saya melakukan ini di rumah, maka saya akan menstimulasi ini ternyata. Itu cara pertama, ya. Cara kedua, kita bisa di sini di RPP menuliskannya di atas seperti yang saya bilang, walaupun ini bentuknya dalam bentuk materi ya. Seperti tujuan pembelajaran itu harus dijelaskan. Tujuannya apa? Agar anak mencintai, merawat ciptaan Tuhan, untuk mengenalkan pola dan bilangan. Nah, kenapa bahasa RPP ini dibuat sederhana? Karena kita menghitungnya, direktorat menghitungnya rata-rata. Ini kemampuan rata-rata orang tua, itu literasinya untuk membacanya seperti ini. Akan tetapi jika ada orang tua yang literasinya lebih tinggi, lebih bagus, maka akan lebih bagus kita share materi yang sudah kita presentasikan di pertemuan awal tadi terkait STPPA kepada orang tua, seperti yang Bu Vera bilang, sehingga orang tua menjadi lebih tertarik. Oh, dengan belajar ini anakku bisa ini. Dengan belajar menanam bunga, ternyata indikator yang anakku nanti akan tercapai indikator ini. Silakan, itu bagus sekali. Itu untuk orang tua yang memang kita anggap sudah sangat tertarik untuk mengetahui tingkat perkembangan anak. Dan juga sudah sangat tertarik untuk memahami dunia usia dini lebih dalam. Silakan, itu bagus.
Tapi ini adalah contoh-contoh sederhana saja. Teman-teman bisa uji coba dulu. Mau pakai cara direktorat dulu, nanti mau dilengkapi lagi sama STPPA, silakan. Tidak masalah, itu malah lebih bagus gitu ya. Tapi saran saya tetap di awal pertemuan tadi ketika menjelaskan BDR itu apa ya, ketika masa orientasi tadi, tapi orang tua saja yang diundang ya. BDR itu apa, kenapa harus dijalankan, apa aja yang didapat anak selama BDR ini ya, tampilkan itu TPP, KD, kalau bisa saya sarankan dalam bentuk gambar yang sudah jadi, sehingga orang tua tidak capek lagi menerjemahkan kalimat yang ada di sana. Seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada?